Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 11 Juli 2024. Teman-teman, gimana kondisi kalian? Hari ini saya agak sedikit flu ya, jadi sorry banget kalau nanti ada suara-suara yang sedikit serak. Teman-teman, kita akan langsung masuk ke pembahasan dari market ya. Kita mulai dulu dari kalender ekonomi di perdagangan hari kemarin. Kemarin ada beberapa rilis data terkait dengan CPI dari China, CPI and PPI dari China, di mana hasilnya adalah inflasi di China ini mengalami fase penurunan tipis. Tapi overall ini masih sangat-sangat deflasi, teman-teman, yang menunjukkan bahwa harga-harga barang di China saat ini lagi dalam posisi yang cenderung stabil bahkan turun. Kemudian kemarin ada Chairman Jerome Powell yang memberikan testimoni lanjutan. Jadi dia akan ada testimoni 2 hari 2 hari lalu dan juga hari kemarin. Itu kita akan bahas sedikit nanti apa saja yang dibicarakan oleh The Fed. Kemudian ada crude oil inventory dari Amerika Serikat di perdagangan kemarin. Dan untuk news di perdagangan hari ini itu ada beberapa data yang cukup penting adalah 10 years auction itu sudah rilis ya, di mana penurunan return untuk obligasi sudah mulai. Ini artinya adalah indikasi-indikasi mendekati pembalikan arah dari suku bunga. Ya, karena bondnya udah mulai turun. Kemudian hari ini kita akan dapat rilis data terkait dengan CPI and Core CPI Amerika Serikat. Data yang akan sangat-sangat penting dan menjadi acuan terkait dengan media mainstream ya. Media mainstream itu lebih banyak pakai data CPI dalam hal mengabarkan berita-berita mereka. Dilihat dari ekspektasinya itu adalah kestabilan suku bunga kestabilan inflasi di kisaran 3,4% secara year on year untuk core CPI. Tapi dari CPI-nya diprediksi bakalan turun dari 3,3 menjadi 3,1%. Kemudian akan dilanjutkan dengan data jobless claim. Hari ini akan sangat-sangat volatile, jadi waspada ketika mendekati jam 7:30 malam, teman-teman. Nah, sekarang waktunya kita untuk bahas apa sih yang dibahas oleh Chairman Jerome Powell. Teman-teman bisa tonton langsung di CNBC di YouTube ya. Ini ada videonya terkait dengan Jerome Powell yang diserang banyak pertanyaan oleh komite Financial Services Committee, teman-teman, diserang terus, ditanya pertanggungjawabannya terkait dengan mandat yang diambil oleh The Fed ini seperti apa terkait dengan inflasi, suku bunga, perekonomian, ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Jadi ini rangkumannya, teman-teman. Pertama, Jerome Powell kemarin sudah membicarakan hal-hal yang berbau dovish. Jadi Jerome Powell sudah membicarakan terkait dengan ultra low interest rate aren't coming back. Jerome Powell predict, teman-teman. Jadi ini berita terkait dengan suku bunga yang sangat rendah tidak akan kembali. Jadi ini terkait dengan bisa dibilang prediksi awal dari Jerome Powell yang masih malu-malu ya terkait dengan membicarakan hal penurunan suku bunga. Jadi Jerome Powell melihat bahwa saat ini kita masih sedang berfokus untuk tetap concern terhadap dengan penurunan inflasi dan juga beberapa data ekonomi yang lain. Jadi Jerome Powell nggak mau buka-bukaan terkait dengan kapan mereka ini bakalan mulai cut rate. Namun mereka tetap meyakinkan bahwa target inflasi 2% itu adalah menjadi hal mutlak before akhirnya Jerome Powell mengambil keputusan untuk menurunkan suku bunga. Jadi dari nada kemarin memang Jerome Powell tidak terbuka mengatakan ya mereka akan siap untuk menurunkan suku bunga dan lain sebagainya, namun masih melihat data-data ekonomi. Namun sudah mulai arah pembicaraannya itu masuk ke penurunan suku bunga. Kalau kita lihat dari berita yang kedua ini, teman-teman, Powell melihat jalan menuju soft landing bagi perekonomian Amerika Serikat. Resesi di Amerika Serikat meningkat, pengangguran yang signifikan tidak perlu untuk menurunkan inflasi ke tingkat 2%. Jadi tidak terlalu berpengaruh ya, kata Jerome Powell di perdagangan hari Rabu. Ada jalan untuk kembali ke stabilitas harga penuh dan juga menjaga tingkat penganggurannya tetap rendah. Jadi situasi-situasi ini adalah yang disebut sebagai situasi soft landing, di mana inflasi berhasil diturunkan tanpa harus membuat cedera pada perekonomian. Ia berbicara sebagai jawaban atas pertanyaan dari Wiley Nickel, seorang Demokrat dan juga North
dari North California yang bertanya pada Powell tentang perekonomian Amerika Serikat yang berada pada jalur soft landing. Bagi The Fed, upaya untuk tetap berada di jalur tersebut berarti bahwa para pembuat kebijakan sedang mempertimbangkan mandat stabilitas harga dan juga jumlah lapangan kerja maksimal. Para pejabat sedang mengamati data yang meyakinkan mereka bahwa inflasi terus bergerak menuju penurunan sampai ke titik 2%. Saat ini kita sedang berada dalam kondisi di mana resiko terhadap kedua mandat tersebut jauh lebih seimbang dibandingkan dengan sebelumnya. Artinya adalah Jerome Powell meyakinkan bahwa kondisi perekonomian saat ini lagi dalam proses penstabilan harga, ya, inflasi turun namun ketenaga kerjaan masih tetap ditahan di level-level yang cukup tinggi. Fed can cut rate before inflation hit 2%. Jadi apa saja sih kondisi ketika The Fed bakalan melakukan cut rate bahkan sebelum inflasinya mencapai 2%. Ini dijelaskan di pernyataan berikut. Federal Reserve tidak perlu melihat inflasi kembali ke target 2% untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga. Ketua Jerome Powell hari Rabu menunggu selama itu akan berisiko mendorong perekonomian ke arah resesi. Jadi di sini dia menyatakan bahwa The Fed sebenarnya nggak perlu amat nunggu inflasi sampai 2% untuk melakukan cut rate, teman-teman. Menghadapi pertanyaan dari Mike Flood, seorang Republikan di Nebraska, ya, Powell mengatakan bahwa The Fed berkomitmen untuk mengembalikan inflasi ke tingkat 2%. Namun, negara tersebut mungkin siap untuk menurunkan suku bunga lebih cepat setelah para pejabat cukup yakin bahwa inflasi akan kembali ke tingkat target. Jadi meskipun inflasi belum 2%, tapi kalau arah penurunan inflasinya sudah turun menuju 2%, ada kemungkinan Jerome Powell akan mengambil kebijakan untuk cut rate. Tidak perlu menunggu sampai inflasi turun sampai 2%, karena inflasi mempunyai momentum tertentu, kata Powell. Jika Anda menunggu selama itu, mungkin menunggu terlalu lama karena inflasi akan turun berada jauh di bawah 2% dan hal ini tidak kami inginkan. Indeks harga pengeluaran konsumen pribadi ukuran inflasi pilihan itu saat ini berada di posisi 2,6%. Dilihat dari bulan Mei. Ini adalah data terkait dengan PCE inflation. Kemudian Fed balance sheet reduce has good way to go. Jadi ini adalah pernyataan dovish berikutnya dari Jerome Powell terkait dengan Fed balance sheet Amerika Serikat yang memang terus mengalami tren penurunan. Jadi dari beberapa rilis data ini menunjukkan bahwa meskipun The Fed tidak terang-terangan menunjuk kapan mereka akan menurunkan inflasi, tapi dari nada-nadanya udah mulai membicarakan banyak hal tentang cut rate. Oke, kalau sudah melihat data seperti ini, teman-teman, saya melihat bahwa secara makroekonomi kita saat ini lagi dalam proses yang sangat-sangat bagus untuk melihat recover harga pada Bitcoin ataupun juga komoditi yang lain karena nada-nadanya sudah mulai mengarah ke dovish. Kalau kita perhatikan dari Fed balance sheet trend, ini memang sudah jelas terjadi penurunan Fed balance sheet di mana uang beredar terkait dengan US dollar secara bertahap dan konsisten itu terus mengalami penurunan. Ya, ini terjadi sejak bulan Maret 2023 kemarin. Jadi udah setahun penuh Fed balance sheet terus mengalami penurunan dan ini sesuai dengan ekspektasi dari The Fed, teman-teman. Dari data ini kita bisa tahu ini adalah awal atau indikasi-indikasi baik untuk mulai entry atau re-entry lagi ke market. Ya, jadi udah mulai mendekati fase-fasenya. Before nanti mungkin fase momentum untuk bullish. Teman-teman, aku mau ingetin lagi, mumpung masih ada waktu ya, terkait dengan event dari toko kripto, top up dapat profit, ya, berhadiah sekitar 35 juta. Datang lagi teman-teman, event ini akan berakhir di tanggal 12 Juli 2024. Hari ini kan baru tanggal 11 Juli, masih ada hari ini dan besok. Ya, event ini akan berhadiah bagi teman-teman yang melakukan top up atau deposit, ya. Kelipatannya berlaku yaitu 1 juta rupiah. Jadi kelipatannya ya 2 juta atau 3 juta atau 4 juta. Teman-teman berpeluang untuk memperoleh reward kalau teman-teman top up minimum 1 juta rupiah. Hanya berlaku untuk USDT, BTC ataupun IDR. Ya, selama periode berlaku
atau berlangsung tidak boleh melakukan withdrawal, teman-teman. Jadi syarat dan ketentuannya berlaku, teman-teman bisa ikuti event ini. Jangan lupa juga untuk yang belum punya akun toko kripto yang mau daftar, linknya ada di kolom deskripsi video ini, teman-teman. Jadi manfaatkan momentum berita bagus dari Fed ya untuk yang mungkin punya planning untuk melakukan DCA atau deposit. Ini adalah momentum kalian buat depo. Ayo untuk depo di toko kripto, siapa tahu teman-teman menang untuk rewardnya. Syarat dan ketentuannya berlaku, hadiah rewardnya tertera di bagian ini. Nanti aku akan sediakan formnya di link yang ada di deskripsi. Lalu berita-berita apa aja yang ada di market kripto, teman-teman? Yang pertama adalah Italian Banking Association. Ini baru aja membuat rancangan undang-undang terkait dengan penyesuaian mereka dengan MiCA. MiCA sendiri adalah regulasi tentang aset virtual yang ada di Uni Eropa. Jadi Bank of Italia ini saat ini mencoba untuk membuat rancangan undang-undang baru terkait dengan seperti apa regulasi dari virtual ya aset-aset virtual, teman-teman, seperti ya kripto ataupun NFT atau mungkin yang lain yang ada di dalamnya juga. Jadi mereka sedang menggarap ini regulasi, dan kedepannya tentu saja akan berpengaruh sama minat investor di negara Italia tersebut. Berita yang lain datang dari Ondo Finance yang bekerja sama dengan Pit Network untuk berpartner unlock asset across 65 blockchain ecosystem. Jadi ini berita terbaru dari Ondo Finance and Pit Network. Memang dua proyek ini seringkali berkolaborasi. Dari Ondo Finance menyediakan banyak sekali kemudahan-kemudahan di bidang DeFi. Pit Network pun juga berada di bidang yang sama, di mana Pit Network ini banyak sekali melakukan akselerasi, teman-teman, mengembangkan ekosistem mereka di banyak jaringan blockchain ya. Tentu saja ini bisa membuka kesempatan untuk banyak produk-produk lain ya untuk berkolaborasi sehingga bisa meningkatkan adopsi. Ini adalah berita bagus untuk dua proyek tersebut. Berita yang lain datang dari Goldman Sachs, baru aja mengumumkan peluncuran 3 proyek tokenisasi yang akan mereka kerjakan sampai akhir tahun ke depan. Ini berita terkait dengan tokenisasi aset yang dilakukan oleh banyak perbankan. Goldman Sachs salah satunya, teman-teman, bank yang sudah berumur sampai 150 tahun ya. Ini dikabarkan bakalan menggarap proyek-proyek dengan Franklin Templeton ya terkait dengan ya yang namanya tokenisasi beberapa aset-aset berupa obligasi dan juga real world aset yang lain. Ini belum disebutkan secara spesifik aset apa yang dimaksud, apakah itu properti ataukah apa. Tapi kalau berhubungan sama bank biasanya nggak jauh-jauh dari deposito ataupun obligasi. Lalu berita datang dari Bipartisan Group. Ini dikabarkan bakalan membuat peraturan terkait dengan pelarangan lawmaker untuk ikut dalam hal perdagangan saham, teman-teman. Jadi dilarang memiliki saham. Yang terjadi saat ini dari pemerintah Amerika Serikat itu kan tidak melarang. Misalkan DPR mereka punya saham ataupun mungkin presiden punya saham, nggak ada larangan. Kenapa? Karena ya kalau melarang hal tersebut berarti bisa melarang demokrasi, teman-teman. Kalau ini dilarang, otomatis kedepannya saham-saham tidak akan bisa dipom-pom oleh mereka petinggi-petinggi ini, teman-teman. Jadi ini tentu saja bisa merugikan pasar saham Amerika Serikat. Jadi ya saya rasa pelarangan ini bakalan ditentang sih, teman-teman. Pasti akan mendapatkan pertentangan juga. Untuk saat ini memang regulasinya seperti itu. Semoga sih kalau regulasi ini ditetapkan ya bisa jadi pasar saham akan sedikit lesu juga, teman-teman. Ya ini sedang digarap sih untuk bagaimana regulasi dari DPR Amerika Serikat ini. Kemudian kemarin juga ada pernyataan yang bagus dari chairman dari CFTC. CFTC ini adalah Bapepti-nya Amerika Serikat yang memang bertugas untuk meregulasi tentang aset-aset komoditi. Dikabarkan kemarin dia melontarkan sebuah pernyataan. 70-80% cryptocurrency yang beredar bukanlah sekuritas. Wow, artinya ada 30% atau 20% saja yang termasuk sekuritas. Dan dia juga mengatakan bahwa Bitcoin and Ethereum itu bukanlah sebuah sekuritas, melainkan adalah komoditas. Dan ini sudah sangat-sangat jelas.
teman-teman. Jadi ini berita yang sangat-sangat bagus dari pernyataan Gary. Jadi ini pernyataan yang bagus dari chairman dari CFTC sendiri terkait dengan pernyataan bahwa kripto kebanyakan adalah komoditis. Jadi ini bertentangan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Gary Gensler yang menuduh ini itu sebagai sekuritas, sehingga memang harus diregulasi oleh SEC dan masih akan dalam pertarungan, teman-teman. Ini kemarin pernyataannya disampaikan oleh presiden atau chairman langsung ya dari CFTC. Semoga sih kasus terkait dengan sekuritas lah atau yang lain yang memang bukan sebagai naungan dari SEC bisa dihentikan. Kemudian founder IOSG mengatakan bahwa meme coin it's like opium. Entrepreneur should resist meme. Jadi IOSG atau IOSG Venture kemarin secara resmi mengatakan bahwa meme coin ini sebagai opium. Jadi opium itu adalah alat yang bisa dibilang menyebabkan ketergantungan, candu, atau mungkin bisa diartikan sebagai pereda rasa sakit. Ya, jadi ya mungkin maksudnya adalah meme coin ini seperti candu lah. Seperti candu yang mana entrepreneur harus resist, harus anti sama meme coin. Jadi ini merupakan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh venture capital. Ya biasanya venture capital banyak sekali invest di meme coin dan dirasa-rasa meme coin itu seperti sesuatu yang konyol, ya manipulatif dan juga bisa menyebabkan banyak investor mengalami semacam cedera secara kepercayaan teman-teman terhadap kripto. Ya karena meme coin kan dibuat memang sifatnya buat lucu-lucuan, buat hype-hype semata aja, tapi tidak didasarkan dengan fundamental yang bagus. Ya ini menyebabkan pemikiran rugi dong kalau kita belajar fundamental, belajar tokenomic, belajar siapa foundernya, belajar data on chain. Kalau ujung-ujungnya pump and dump bisa dilakukan oleh siapa saja kalau mereka invest di meme coin dan meme coin mencapai kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Ibaratnya seperti itu. Orang-orang akan berpikir nggak ada gunanya untuk belajar fundamental. Toh kalau kita beli meme coin bisa naik ratusan ribuan persen tanpa kita harus sibuk-sibuk belajar. Jadi ya istilahnya seperti itulah teman-teman. Oke, itu beberapa berita yang ada pada market, lumayan banyak sekali dan menurut saya rata-rata memang beritanya mengarah ke tren positif. Secara makroekonomi sudah mulai ada ancang-ancang berita terkait dengan isu cut rate atau penurunan suku bunga. Lalu gimana nih impactnya terhadap harga? Ya sekilas aja kemarin US dollar aku perhatikan mengalami fase penurunan setelah Chairman Jerome Powell bernada rada-rada dovish. Ya beberapa aset kemarin mengalami kenaikan seperti S&P 500 masih dalam posisi rally yang sangat tinggi ditunjang sama smart money yang memang all in di market US. Kemudian juga ada gold nggak terlalu naik signifikan. Bitcoin kemarin justru malah turun teman-teman, padahal kemarin sudah mengarah ke posisi yang bagus ya. Bitcoin ini berhasil untuk menembus level 58 ribuan something. Ternyata tekanan jual justru datang menjelang testimoni dari Jerome Powell dan Bitcoin kembali trying untuk mencoba menembus area 57 ribuan, 58 ribuan something. Ya, dan posisi saat ini pada Bitcoin benar-benar anomali dan sangat-sangat sulit untuk diprediksi. Volume perdagangannya nggak terlalu tinggi, smart money nggak terlalu banyak. Fase sideways seperti ini adalah fase yang sangat-sangat ideal. Ya, kita tidak beli ketika market turun panik, teman-teman, karena itu bisa menyebabkan harga drop lebih dalam, menangkap pisau jatuh. Tapi menangkap pisau ketika dia sudah jatuh tergeletak di tanah, artinya posisinya masih sideways. Baru kita pungut, teman-teman. Dan sepertinya kita mengarah dalam fase sideways tersebut. Jadi menurut saya ini adalah fase-fase yang sangat ideal untuk melakukan akumulasi saat ini. BTC Dominance kembali mengalami fase penurunan. Ya, merupakan sebuah indikasi pelemahan lanjutan pada BTC Dominance. Dan beberapa altcoin kemarin ada yang naik lumayan kayak AAV. Kemudian Ondo Finance juga mengalami sedikit rally, tapi rata-rata belum terlalu signifikan sih. Celestia kemarin drop ya, setelah kenaikan yang cukup tinggi. Matic ya rata-rata altcoin masih belum terlalu naik tinggi teman-teman. Dan Bitcoin bakalan kemana? Kalau saya rasa sih bakalan mengarah ke fase kenaikan ya.
teman-teman, karena dilihat dari beberapa data ini. Mungkin tidak langsung mengalami rally karena sepertinya Bitcoin ini agak lagging belakangan. Jadi udah tidak ngikutin pergerakan dari S&P 500 ataupun gold, teman-teman. Bitcoin bergerak seperti sendiri. Ya, dia tidak seperti berkorelasi dengan beberapa aset yang lain ini. Padahal secara data, secara berita, US dollar cenderung harusnya lemah, teman-teman, karena sikap dari Jerome Powell. Mungkin juga hari ini bakalan ditentukan pergerakannya sama data CPI yang akan kita dapetin. Media ini bakalan sangat-sangat hype, sangat-sangat rame mengumumkan terkait dengan inflasi Amerika Serikat. Jadi data CPI adalah data-data yang sering dimainkan oleh media. Kalau datanya mengalami penurunan, inflasi benar-benar turun, bisa menjadi sentimen yang bagus untuk market, khususnya market dari Bitcoin. Oke deh, paling gitu aja teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Level resistance yang perlu diperhatikan yaitu di kisaran 56.600 dengan target kalau andai kata Bitcoin mengalami kenaikan, saya expect kenaikannya bisa mencapai level 64.000 dalam beberapa hari. Ya, ini nggak instan, beberapa hari karena dari tekanan beli sepertinya memang agak lemah. Jadi ibaratnya kayak data udah menunjukkan tren yang bagus tapi market belum merespon ke sana. Ya, market masih malu-malu untuk naik, teman-teman. Tekanan jualnya masih lumayan sering terjadi. Ya, mungkin impact dari penjualan dari beberapa governance kayak Jerman ataupun Amerika Serikat. Oke, gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru bagi teman-teman yang mungkin mau join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, thank you for watching. Akhir kata saya Andre, makasih.